Nabda, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Wa qala azza wa jalla aidan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wa fi riwayatin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu. Wa fi riwayatin aidan wa alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin addu alaikum bin nawajid. Amma ba'd fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada admin daripada Muhammadiyah Islamic College dan juga pelajar-pelajar mahasiswa saya ya yang semangat sekali untuk belajar ya, khususnya terkait dengan hadis. Ini adalah subjek ataupun mata kuliah yang senang, yang mudah, boleh kita dengarkan, boleh kita pelajari sama-sama ya, dan tidak sulit ya, sehingga ini pun menarik supaya kita boleh fahamkan untuk diri kita sendiri dan juga untuk masyarakat secara umum lah, supaya kita boleh paham dan kita boleh dakwahkan kepada masyarakat. Nah, sejarah dan perkembangan dari kodifikasi hadis atau tadwinul hadis ya, sejak masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai masa Khulafaur Rasyidin dan juga Bani Umayyah. Baik, ya, kita mulai dari proses dari kodifikasi hadis di abad kedua Hijriah ya. Ini semacam tadi saya sebut dengan review ataupun pengulangan ya. Kita awali kemarin masih ingat dengan bagaimana hadis di masa Nabi SAW itu secara umum itu tidak dituliskan ya, tetapi kemudian secara khusus ada para sahabat yang menuliskannya. Ini sebagai juga pemahaman kepada kita bahwa antaranya Al-Quran dan hadis itu tidak pernah tercampur dari awal sampai pun akhir ya, sehingga kenapa? Karena memang dah ada 1-2 orang yang menuliskan hadis tersebut. Nah, selepas Nabi SAW wafat, itu pun masih tetap ya dituliskan ya, diriwayatkan ya. Tadi ada beberapa riwayat daripada Nabi SAW untuk melarang la taktubu anni siwal Quran wa may yaktub fal yamkhus au fal yamkhu hadithu ya, dan berikanlah kepada riwayatkanlah dari Nabi SAW. Maknanya jalur periwayatan ini masih berjalan terus sampai pada masa akhir daripada abad pertama Hijriah, masuklah kepada abad kedua Hijriah. Nah, apa karakter ya, khasais min hadhil qarnin ya. Jadi salah satu dari karakter kekhasan daripada abad kedua ini ya, dalam perspektif tadwinul hadis itu adalah apa? Bahwa hadis ini dia masih awal mula dikumpulkan ataupun dikodifikasi ya, dikodifikasi sehingga kemudian dalam kumpulan itu ya, dalam jamak itu dia masih banyak berkumpul di sana macam daripada hadis Nabi, lepas itu pun ada fatwa daripada sahabat ya, ada juga perkataan athar kemarin daripada tabi'in ya. Jadi di awal ini memang masih tercampur antara
sabda Nabi, kemudian fatwa sahabat dan juga asar daripada tabi'in ya. Pun pada masa itu hadis itu belum ada, maknanya dia masih tercampur antara hadis yang marfu ya, yang sampai kepada Nabi, hadis marfu, kemudian juga ada hadis yang mauquf yang dia berhenti ya, maknanya dia hanya sampai kepada sahabat saja, ataupun hadis yang maktu atau mungqati yang terputus ya, maknanya dia ada beberapa rawi ya, antara satu dengan rawi lain itu dia berjumpa sehingga kemudian terputuslah sanad tersebut ya. Jadi pada masa itu belum ada ataupun belum dipisahkan ya, belum diasingkan antaranya hadis yang sahih ya ataupun yang dhaif ya, pun juga belum diasingkan antara hadis, kemudian juga khabar dan juga athar. Nah, kitab yang paling tua nih dalam hadis, tadwinul hadis bagaimana kita fahami kemarin itu adalah kitab daripada Imam Malik ya, yaitu Al-Muwatta ya. Ini awal mulanya adalah karena diperintahkan ya oleh Khalifah Al-Mansur pada masa itu ya, yaitu ini pada masanya Bani Umayyah ya, Al-Mansur ya. Ya, kemudian pada tahun 144 Hijriah. Ini Umayyah nih. Nanti boleh bagi tahu ya gitu ya. Nah, kemudian kitab ini biasanya dia ada 1726 khabar dari Nabi, kemudian dari sahabat dan juga tabi'in ya. Ini adalah kitab yang awal ya. Sebelumnya sebenarnya yang selalu saya cakap itu adalah Syihabuddin Az-Zuhri ya, yang memang belum dikumpulkan secara terasing sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, ada satu hal yang menarik yaitu perkataan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang beliau menyatakan bahwa kitab yang paling sahih sesudah Al-Quran adalah Al-Muwatta. Nah, nanti selepasnya saya pun selalu cakap bahwa kitab paling sahih setelah Al-Quran adalah Al-Bukhari ya, Sahihul Bukhari ya. Para kata Imam Syafi'i ya betul. Kenapa? Karena Imam Bukhari belum ada masa itu, maknanya belum menyusun daripada kitab Sahihul Jami gitu ya. Jadi masanya berbeza. Oke. Nah, kemudian selain selain kitab Al-Muwatta ya, ada juga musnad daripada Abu Hanifah ya, dari Abu Hanifah yang di sini mendapatkan banyak pujian daripada tokoh-tokoh ataupun ulama-ulama pada masa itu, di antaranya Al-Hafidz Muhammad bin Yusuf Shalih Asy-Syafi'i ya, dalam kitab Aqduz Zaman, dan juga Al-Hafidz Syamsuddin bin Tulun dalam kitabnya Fihrisul Awsat ya. Ini di abad kedua Hijriyah. Minimal karakternya ataupun kekhasannya dalam tadwinul hadis adalah seperti ini. Nah, kemudian di abad kedua ini ya, selepas masuk di abad kedua ini kan dia mulai dipisahkan ya, antaranya kitab-kitab hadis ya ataupun juga tafsir ya, dan juga daripada sirah ataupun maghazi. Maghazi ini kisah-kisah daripada peperangan-peperangan pada masa Nabi dan juga Khulafaur Rasyidin ya. Nah, kemudian di bidang tarikh kita mengenal ada satu kitab tarikh yang paling lama, yang paling tua, yang paling ini adalah daripada Muhammad bin Ishaq ya, atau yang dikenal dengan Ibnul Hisham ya, yang kita kenal sekarang ini dengan Sirah atau Sirah Ibnu Hisham. Jadi Sirah Ibnu Hisham ini adalah satu kitab yang membahas tentang kisah ataupun sirah sejarah Nabi SAW, termasuk juga peperangannya, apa yang dilakukan, dan juga dalamnya banyak sekali riwayat-riwayat, baik itu yang ada dari Nabi ya, sahabat, ataupun juga dari tabi'in. Nah, sejak awal itu ya, tadi di abad kedua itu, maka mulai muncul apa yang disebut dengan propaganda politik ya, di mana Daulah Umayyah ya ingin ditumbangkan oleh Abbasiyah ya, oleh Daulah Abbasiyah, sehingga kemudian ya di sana terjadi pertentangan lah antara pendukung ataupun penyokong ya, penyokong daripada Daulah Umayyah dengan penyokong ya, orang cakap tuh penyokong tegar ya daripada Daulah Abbasiyah. Nah, yang daripada penyokong
Umayyah mereka biasa membuat hadis-hadis riwayat-riwayat tentang keutamaan-keutamaan daripada Umayyah, keutamaan-keutamaan misal daripada Muawiyah ataupun juga Yazid gitu, ataupun keluarga-keluarga daripada Umayyah ya, Utsman termasuk juga di dalamnya ya. Kemudian kalau daripada Abbasiyah ya, Daulah Abbasiyah ini mereka juga penyokong tegarnya pun juga membuat riwayat-riwayat yang lemah yang biasa terkait dengan keutamaan dari Daulah Abbasiyah ya. Di sana kalau kita tahu dari sana Al-Abbas ya, kemudian juga ada Abdullah bin Abbas, kemudian juga ada Ali bin Abi Thalib juga di sana, kemudian juga beberapa keluarga dari Abbasiyah ya. Keutamaannya, kelebihannya, cerita-cerita tentang masing-masing daripada kabilah tersebut ya. Ini awal mula ya. Selain juga memang muncul ya adanya ahli pemalsu hadis yang biasa disebut dengan orang-orang zindiq ya. Orang zindik ini adalah orang yang munafik, orang yang luarnya nampak Islam padahal dalamnya itu adalah kufur dan membenci Islam ya. Mereka tidak suka dengan Islam sehingga kemudian mereka mencampur antara riwayat-riwayat yang sahih ataupun mereka malah membuat ya ataupun meriwayatkan daripada hadis-hadis ya, riwayat yang dhaif bahkan maudhu ya. Termasuk juga zindik ini mereka kadang mengambil daripada rawi ataupun riwayat riwayat daripada Israiliyat ya, sehingga kemudian dipahami kalau riwayatnya itu ada macam tak logik ataupun juga dia bertentangan dengan Al-Qur'an ataupun hadis dan sebagainya. Itu berarti apa? Itu berarti adalah riwayat yang dhaif ya, bahkan boleh jadi menjadi maudhu ya. Ini tarikh fi asri atau fi qarnil asani ya, di abad yang kedua. Nah, beberapa tokoh yang ada dalam abad kedua ini adalah ada Malik bin Anas tadi, Imam Al-Muwatta ya. Kemudian ada Yahya bin Sa'id Al-Qattan ya. Kemudian ada Waqi' bin Al-Jarrah, kemudian Sufyan As-Sauri, kemudian ada Ibnu Uyainah, ada Syu'bah ibn Al-Hajjaj, ada Abdurrahman bin Mahdi, Al-Auza'i, Al-Laits dan Asy-Syafi'i. Ya, jadi ini abad kedua lah, 100 tahun ya, 100 tahun. Jadi mulai tokoh-tokoh yang mereka meriwayatkan hadis, dan ini sudah mulai tuh mereka mendapatkan beberapa tadi pemalsu hadis daripada Umayyah ataupun daripada Abbasiyah ya, yang mengutamakan atau membuat ya riwayat yang biasanya terkait dengan keutamaan, kemudian juga tentang hebatnya tokoh-tokoh mereka ataupun bukan ucapan Nabi yang biasanya terkait dengan tokoh ataupun pembesar-pembesar daripada Umayyah ataupun Abbasiyah ya. Ada juga tadi yang riwayat-riwayat yang itu masuk dalam Israiliyat ataupun maudhu. Ini banyak sekali terjadi. Nah, ini beberapa tokohnya. Nah, kitab-kitab tadi saya sebutkan yang utama ini ada yang saya bagi warna red nih, warna merah nih, ada Al-Muwatta tadi susunan Imam Malik ini ya, beliau itu lahir tahun 98 Hijriah sampai 179 Hijriah. Kemudian di bawahnya ada Musnad Imam Syafi'i ya, ini udah masuk ke abad yang ketiga ya, 204 Hijriah ya, wafatnya beliau. Kemudian juga beliau juga menulis Mukhtaliful Hadis ya, karangan dari Imam Syafi'i juga. Dan tadi juga ada Asyiratul Nabawiyah, Al-Maghazi Wasiyar, diantaranya adalah syirah daripada Ibnu Hisham ya. Yang ini tuh banyak juga, ada Muhammad bin Ishaq atau Ibnu Ishaq dengan Al-Maghazi Wasiyar ya. Ya, di sana itu ada kisah tentang peperangan, dan juga siyar itu jamak dari sirah. Kemudian juga ada Al-Jami ya, Abdul Razak As-San'ani. Kemudian juga Al-Musannaf milik dari Syu'bah bin Al-Hajjaj ya. Kemudian Musannaf daripada Sufyan bin Uyainah ya. Kemudian juga ada Al-Laits bin Sa'ad, kemudian Al-Auza'i, Al-Humaidi, kemudian Muhammad bin Waqid Al-Asrabi, dan juga termasuk di sini ada musnadnya Abu Hanifah ya, 150 Hijriah, dan ada juga musnadnya Zaid bin Ali. Nah, ini adalah kitab-kitab hadis yang sudah terkodifikasi ya pada abad yang kedua. Oke ya, ini masuk kita abad yang kedua. Nah, berikutnya ya, setelah tadi
hadis itu sudah di tadwin, dijadikan satu buku, ya maknanya sudah dikumpulkan tuh jadi satu mushaf lah ya kita sebutnya, atau satu buku, satu kitab ya. Maka selepas itu kemudian ramai ya pada abad yang ketiga ini kodifikasi ataupun pengumpulan riwayat itu sangat luar biasa. Dan pada abad ketiga inilah ya Al-Bukhari atau Imam Al-Bukhari ya, beliau pertama kali meluaskan daerah yang dikunjungi untuk mencari hadis ya. Jadi bukan hanya di Baghdad ya, bukan hanya di Kufah ya, tetapi sampai ke Hijaz ya, sampai ke Mekah, ke Madinah, bahkan sampai ke Mesir ya. Sampai ke wilayah juga ke wilayah-wilayah yang memang cukup jauh ya, misalnya di Himash ya, kemudian juga sampai tadi ke dari Bukhara sekarang itu dengan Uzbekistan ya, wilayah timur atau ya timur jauh gitu ya, timur jauh kalau cakap. Jadi Asia Tengah ya, Central Asia, Asia Tengah itu berjalan sampai ke Mekah dengan Madinah, sampai ke Mesir, ke Egypt ya. Itu berjalan kaki, kadang naik kuda onta ya, camel ya, itu akan lama sekali. Sehingga kita paham bahwa kitab Sahih Bukhari itu disusun dalam 16 ya, 16 tahun ya, 16 tahun itu baru jadi ya. Nah dari sini kemudian bukan hanya Imam Bukhari ya, berikutnya banyak sekali ulama-ulama yang mereka dengan kesungguhannya itu melakukan kodifikasi ya. Nah dari sini kemudian ya, bersamaan dengan itu juga muncul juga apa yang disebut dengan pemalsu hadis ini, dia lebih ramai lagi ya, lebih banyak lagi ya. Nah kemudian hadis mulai dibukukan, dikumpulkan, yang dhaif, yang maudhu, rawi yang tidak adil itu kemudian nanti dijar gitu ya, dicela. Kemudian juga yang rawi yang thiqah itu akan ditakdil bahwa dia adalah orang baik, orang jujur dan sebagainya. Dan dari situ mulai muncul hadis ataupun pembagian daripada kitab hadis ya, pembagian daripada kitab hadis ini. Mudah-mudahan suara saya clear nih ya. Saya boleh masih lanjut lagi ya. Oke. Nah kemudian dari abad ketiga inilah ya, apa yang kita sebut dengan munculnya ilmu dirayah. Kemarin kita ada cakap pasal ilmu dirayatul hadis dan juga ilmu riwayatil hadis ya. Nah di abad ketiga ini juga sudah mulai pentasihan dan juga penyaringan hadis. Jadi dari pisahkan, dah diasingkan antara hadis yang sahih kemudian juga dengan yang dhaif ya. Di sini muncul apa yang kita sebut dengan kitab sahih dan juga kitab sunan. Saya rasa sudah paham, tapi nanti pun boleh saya tanyalah satu-satu ya. Mudah-mudahan bukan hanya saya, tapi boleh saya tanya ya. Nah kemudian di sini juga Imam hadis ada Ishaq bin Rahawayh ya, yang memulai usaha untuk untuk memisahkan antara riwayat-riwayat yang sahih dengan yang dhaif, yang lemah, bahkan yang palsu. Nah kemudian disempurnakan oleh Imam Al-Bukhari ya dengan Al-Jami'us Sahih. Kemudian dilanjutkan juga oleh Imam Muslim ya, murid beliau ya, dengan Sahihul Muslimnya. Nah kemudian setelah itu ya, di fase berikutnya itu muncul agak kenceng dikit nih suara saya nih ya, saya rasa agak terganggu sedikit nih. Semoga nggak ada ini. Nanti kalau agak sulit sedikit mungkin saya tukar ke dalam ya. Jadi saya tukar ke dalam sedikit. Ini agak suara ini ya, belalang. Nanti ada Pak Belalang tuh. Siap, saya tukar ke dalam dulu. Siap ya. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf, agak tersekat sedikit. Baik, terima kasih ustazah sekalian. Kita lanjutkan ya, supaya tidak terdisturb ya, tidak terganggu nih ya daripada pembahasan kita ini ya. Nah tadi kita sudah sampai kepada abad yang ketiga ya, dimana pada abad ketiga ini memang apa yang disebut dengan hadis itu sudah sangat berkembang ya.